yang dikasih Tuhan, khususnya jemaat GBII Anugerah Pondok Aren yang saya kasih. Walaupun saat ini saya tidak bisa bertemu bersama dengan kalian karena ada pembatasan sosial berskala besar dari pemerintah, namun saya masih diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan melalui video ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mulia, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan melalui video ini, Bapa. Kami juga boleh diingatkan dan kuatkan oleh firman Tuhan. Pimpin kami, ampuni kami, serta singkapkan mata hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita dibatasi untuk bersama-sama berkumpul karena ada wabah penyakit, yaitu virus corona. Kita kesulitan untuk beraktivitas. Menurut beberapa informasi, virus ini memang sudah lama ada, tetapi tidak separah ini, tidak secepat ini menyebar dan mewabahnya. Entah ini buatan manusia atau senjata biologis, atau virus ini tercipta secara alami. Kita tidak tahu dari mana virus ini, kita tidak tahu dari mana wabah ini berasal. Mengapa saya katakan wabah? Karena virus ini dari sebar menularnya lebih cepat daripada flu biasa. Banyak orang kesulitan untuk beraktivitas, banyak juga untuk orang yang menderita baik di negeri ini maupun di luar negeri. Namun firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bagaimana kehendak Tuhan dalam menghadapi kesulitan di tengah pandemi ini, karena wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Maka dari itu, mari kita renungkan bersama dari kitab Ulangan. Saya akan bacakan Ulangan 28 ayat 22. Tuhan akan menghajar engkau dengan batu kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburuk engkau sampai engkau binasa. Mungkin dari ayat ini mengingatkan bagaimana ini adalah mungkin sebagian dari ciri-ciri penyakit corona yang sedang melanda negeri ini. Untuk itu saya memberi judul dalam ayat ini, kehendak Tuhan di tengah kesulitan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Ulangan 28 ayat 22 ini mengatakan firman Tuhan akan menghajar engkau dengan batu kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburuk engkau sampai engkau binasa. Ayat ini mengatakan Tuhan akan menghajar engkau. Tuhan akan menghajar kita. Mengapa Tuhan mengajar kita? Mengapa Tuhan mengizinkan kesulitan dalam hidup kita? Yang pertama adalah karena kehendak Tuhan. Tuhan akan menghajar engkau dengan batu kering, demam, sakit, dan berbagai penderitaan melalui virus corona ini karena kehendak Tuhan. Jemaat yang dikehendaki Tuhan, penderitaan adalah bukan kata yang menyenangkan untuk dibayangkan. Penderitaan menyebabkan kesengsaraan, bahkan membuat kita kesulitan untuk melakukan aktivitas kita. Seringkali sebagian dari aktivitas kita berisi permohonan mengenai kesehatan, berkat, perlindungan, serta penyertaan Tuhan. Tuhan yang bila direnungkan lebih dalam, tujuannya adalah agar diluputkan dari penderitaan. Namun kenyataannya, kesedihan, kegagalan, kehilangan, kesulitan, dan berbagai hal yang dikonotasikan sebagai penderitaan akan selalu menjadi bagian dari kehidupan. Bukan Tuhan tidak sayang, tetapi Tuhan memiliki tujuan yang mulia untuk kehidupan kita. Kesulitan dalam hidup kita merupakan salah satu cara Tuhan untuk mendidik kita, untuk mengajar kita, untuk mendewasakan dan memurnikan kita. Dalam kitab Ulangan 8 ayat 2, saya ingin bacakan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud menerahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan menghendaki kesulitan pada orang Israel, supaya orang-orang Israel taat atau tidak kepada perintah Tuhan. Sama seperti kita, Tuhan juga menghendaki kesulitan bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Dengan terjangkitnya wabah virus ini, banyak orang mengalami penderitaan, banyak orang mengalami kesulitan. Jika virus ini terinfeksi pada seseorang, maka orang tersebut bisa merenung, orang tersebut bisa introspeksi diri. Bukan yang sakit saja mereka bisa introspeksi diri, tapi yang sehat juga bisa introspeksi diri, supaya mereka bisa kuat menghadapi kesulitan dan kenyataan ini. Karena inilah kehendak Tuhan. Tuhan mau kita semakin taat sama Tuhan, supaya kita semakin kuat dalam menghadapi kesulitan ini, agar iman kita kuat untuk bisa memuji, muliakan nama Tuhan, dan kita selamat dan beroleh hidup dalam kehendak Tuhan, dalam hidup yang kekal. Yang kedua adalah mengapa Tuhan mengizinkan kesulitan dalam hidup ini. Yang pertama tadi adalah karena kehendak Tuhan. Yang kedua adalah karena Tuhan mengizinkan iblis untuk menggodai kita. Dalam Ulangan ayat 28 ayat 22b saya ajarkan, semuanya itu akan membunuh engkau sampai engkau binasa. Tuhan mengizinkan iblis untuk menggodai kita, karena iblis selalu menggodai kita setiap waktu. Kita tidak boleh lengah dalam menghadapi kesulitan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tuhan mengizinkan iblis untuk menggodai kita. Kita harus selalu berjaga-jaga dan waspada, supaya kita tidak terjebak dalam godaan iblis. Saat ini banyak sekali orang yang putus dari pekerjaannya. Mereka bingung apa yang harus mereka perbuat, sedangkan mereka tidak ada mata pencaharian. Pada saat itu, iblis sedang mengintai mereka dan menjerat mereka supaya iman mereka rusak, agar mereka tidak mengerjakan hidup yang sebenarnya, yaitu kehidupan yang kekal. Dalam Markus 9 ayat 23, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, enggaklah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dan dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Iblis akan terus memburu kita sampai kita binasa. Lalu, bagaimana kita menghadapi kesulitan di tengah pandemi virus ini? Apakah kehendak Tuhan di tengah kesulitan ini? Pada Ulangan 28 ayat 1 saya bacakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kehendak Tuhan yang pertama untuk menghadapi kesulitan di tengah kesulitan ini adalah kita harus mendengarkan suara Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kita harus mendengarkan suara Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan. Walaupun kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak bisa berkumpul, kita tidak bisa dipanggil keluar untuk berjemaat di gereja karena adanya pembatasan sosial, adanya anjuran dari pemerintah. Kita harus taat dengan peraturan pemerintah. Namun saat ini kita masih bisa mendengar suara Tuhan dengan mendengar video-video yang disampaikan oleh hamba Tuhan untuk jemaat. Jangan malas untuk mendengarkan suara Tuhan. Saat ini saya yakin banyak waktu untuk kita mendengar suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, karena itu adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang kedua adalah untuk menghadapi kesulitan dalam kesulitan ini adalah lakukan segala perintah Tuhan. Saya akan bacakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Setelah kita mendengar suara Tuhan, kita juga harus melakukan segala perintah Tuhan. Jangan hanya mendengar saja, lakukan. Memang saat ini kita juga harus kita dibatasi untuk beraktivitas. Kita harus melakukan pemerintah ini. Kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kita tidak boleh mendengarkan perintah Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala setia perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi ini. Jika kita sudah mendengarkan dan mendengarkan perintah Tuhan, kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, kita akan diberkati Tuhan.
dalam Ulangan 28 ayat 2-6. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Bapak, Ibu, jemaat, saudara yang dikasih Tuhan, sudahkah kita mendengar suara Tuhan? Sudahkah kita melakukan perintah Tuhan? Apa kehendak Tuhan di tengah kesulitan saat ini? Kita sudah mendengar suara Tuhan. Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan melalui kehendak Tuhan, dan Tuhan juga mengizinkan kita mengalami kesulitan melalui godaan iblis. Maka sebagai orang percaya, marilah kita harus selalu benarkan firman Tuhan. Untuk itu kita harus bijaksana dalam menghadapi kehidupan ini. Dalam Efesus 5 ayat 15-16 saya akan bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah jahat. Karena itu marilah kita perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup. Janganlah kita seperti orang bebal, sebab mereka adalah hari-hari yang jahat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, saat ini kehidupan terasa begitu sulit dengan adanya wabah virus yang melanda berbagai negara dunia ini, membawa dampak yang luas bagi hidup ini. Bapa, banyak negara merasakan keadaan di krisis tersebut. Ekonomi menjadi terguncang. Negara Indonesia pun yang belum bisa pulih dari krisis ini semakin terpuruk. Dunia usaha, sektor perbankan, lembaga keuangan tidak menjanjikan hal yang positif bagi kita semua. Pintu-pintu seperti semua tertutup. Namun Tuhan, kami percaya kuasa-Mu jauh lebih besar dari apapun juga. Meski yang terlihat di depan kami begitu buruk, tidak menjanjikan masa depan yang baik, namun Engkau dapat mengubah segala sesuatu yang buruk menjadi segala sesuatu yang baik, dari yang suram menjadi cerah. Bapa, di balik pintu-pintu tertutup pasti ada cerah yang Kau bukakan. Di tengah situasi kehidupan yang berat ini, tambahkanlah dan kuatkanlah iman kami Tuhan, agar tetap bersandar dan percaya sepenuhnya kepada-Mu Bapa. Jangan biarkan mata kami tertutup oleh rintangan-rintangan yang ada, Bapa. Jagalah kami terhadap godaan iblis, supaya kami dapat melihat celah-celah yang Kau bukakan bagi kami. Maafkan kami untuk tetap berkarya di dunia ini, untuk tetap berjalan bersama-Mu Bapa. Kami percaya pertolongan-Mu akan datang pada waktunya Bapa, untuk memulihkan bangsa dan negara Indonesia ini, untuk memulihkan seluruh negara yang terkena dampak dari virus corona ini Bapa. Kepada-Mu Tuhan kami berdoa, kami mohon akan pertolongan-Mu Bapa, dan kami menaruh harapan kami sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang mampu menghalau badai dan mampu mendatangkan pelangi yang indah yang kita nantikan. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun atas segala pelanggaran kami jika kami tidak mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur dan berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, beberapa hari yang lalu saya melihat ada pelangi yang merekah. Saya yakin bahwa wabah ini akan segera berlalu, karena pelangi adalah janji Tuhan untuk kita semua, supaya kita lebih semangat dan kita selalu bersyukur dalam Tuhan. Terima kasih.